Kenapa? Karena benjolan dan bengkaknya tuh udah macam melebar sampai bagian atas muka. Jadi macam udah setengah mukanya si Dea tuh bengkak, Wak. Dan parahnya lagi matanya Deanya jadi macam nggak bisa kebuka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Minggu ini aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa yang masuk dalam rangkaian Juni bersama KHW ini. Sebenarnya harus diupload kemarin, tapi karena ada Sarapen yang harus aku naikkan duluan, jadi ya udah ini bonus buat kalian. Jadi minggu ini ada 4 video dari Nadia. Ya, terima kasih juga antusiasnya karena kalian lebih suka aku bahas kisah horor terus. Ya nggak bisa, Wak, jangan kayak gini terus. Nanti kalian nggak tahu sejarah sama kisah-kisah kriminal yang lebih menegangkan lagi. Ini sudah numpuk kali memang kisah horor Wawa di email aku kan. Jadi bolehlah sampai bulan Juni akhir lah kita habiskan kisah horor Wawa ini sebagian ya. Oke, Wak, jadi di malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor dari Wawa aku yang menceritakan dia ini sudah ditempelin sama kuntilanak merah. Ditempelin gitu aja, Nan? Enggak gitu aja. Efek dari ketempelan ini bikin muka Wawa ini hancur, Wak. Hancur. Hancur, Dan. Hancur. Penasaran kalian kan? Langsung kita mulai. Cekedot. Oke, Wak, jadi kisah horor hari ini datang dari Wawa aku yang minta dipanggil dengan nama Dea. Halo, Dea. Jadi, Wak, cerita dari Dea ini terjadi pada tahun 2017 lalu di saat Dea ini masih kuliah. Jadi pada suatu hari ada saudaranya Dea yang sedang mengadakan kikahan di rumahnya. Kekah ponakannya Dea lah gitu. Nah, hari itu sebelum acara dimulai, Wak, salah satu saudaranya Dea, kita sebut aja lah namanya siapa ya? Ruri kali ya. Nah, Ruri ini manggil Dea, "Kak, temenin aku balik ke rumahku bentar yuk, aku mau ambil baju," kata Ruri. Dan dia ini memang selalu dipanggil Kak, Wak, sama keluarganya. Nah, udah tuh waktu itu si Dea ini bilang, "Mbak Ruri, bentar lagi acaranya udah mau dimulai. Mbak bukannya udah dibawain baju ya sama adeknya Mbak, pakai itu aja sih. Kalau nggak serah aku ada baju lain loh. Pilih aja tuh mau pakai yang mana," kata si Dea. "Enggak, Kak, aku mau pakai baju yang ada di rumahku aja. Temenin lah aku bentar. Kan dekatnya rumahku, nggak akan telat kita," kata Ruri. Nah, karena kasihan sama Ruri, dia pun setuju, Wak, untuk nemenin si Ruri ini. Ayolah cepat. Nah, pas lagi mau jalan keluar rumah, Wak, tiba-tiba kakak laki-lakinya Dea, kita sebut aja lah Mas Dio ya. Mas Dio ini bilang, "Jangan macam-macam kalau terjadi sesuatu ya." Itu kata Mas Dio. Nah, waktu itu didemin aja sama si Dea dan Ruri, Wak. Dah jalanlah mereka tuh ke rumahnya Mbak Ruri. Nah, nggak lama setelahnya sampailah mereka di rumahnya Ruri. Nah, pas baru akan masuk ke halaman rumahnya Ruri, Wak, Dea ini sempat mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Karena tak kenapa pas sampai depan rumah tuh firasat Dea ini udah nggak enak, Wak. Awalnya dia nggak mau ikut masuk nih, tapi akhirnya ya udah terpaksa aja lah karena udah janji untuk nemenin Mbak Riri milih baju kan. Dah lah tuh mereka berdua pun masuklah ke dalam rumah. Pintu rumah dibuka tapi lampu memang nggak dinyalain, Wak, karena lampu dari luar tuh udah kayak cukup menerangi bagian dalam rumah lah, ruang tengah tuh. Dan pas masuk ke dalam rumah pun Dea kembali mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Dan mereka pun langsung lah masuk ke dalam kamarnya Ruri sembari menyalakan lampu kamar. Dan entah kenapa, Wak, pas masuk ke dalam kamarnya Mbak Ruri ini, dia tuh mulai kayak merasa merinding dan seperti merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Gak lama setelah Mbak Ruri milih baju kan, lampu kamar tuh sempat berkedip cepat, Wak. Gitu kayak gak berhenti. Dia pun makin ngerasa, "Wih, ada gak beres di sini nih berarti." Karena dia ini kesal, karena dia ini malas dijahilin, Wak. Nah, pas lampunya lagi kedap-kedip gitu, Wak, dia ini pun langsung kayak mukul bangku yang ada di dalam kamarnya Ruri itu loh, sambil bilang, "Heh, bisa diam gak kalian? Ganggu aja." Dan tiba-tiba lampu itu pun berhenti berkedip tuh, Wak. Dan tiba-tiba saja dia merasa kayak ada panas gitu loh di bagian jidatnya. Dan tanpa dia sangka langsung bercucuran keringat, Wak. Ditambah, Wak, tiba-tiba dia ini kayak ngerasa badannya gatal. Nah, Mbak Ruri yang ngelihat si Dea ini gelisah langsung nanya, "Kak, kenapa kamu? Kok jidat kakak ada cakaran dan merah?" Ada cakarannya, Wak. "Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa." Padahal dalam hatinya, Wak, dia ini sadar itu adalah perbuatan sosok yang jahil tadi itu loh. Sosok yang nggak terima dia marah mungkul bangku tuh. Karena hal itu dia pun semakin nggak nyaman lah di dalam kamarnya Ruri kan. Karena si sosok ini udah main fisik. Akhirnya dia nanya ke Ruri, "Mbak Ruri, udah selesai belum? Ayo, udah. Yuk baliklah ke rumah kamu. Ayo lah, Mbak, yuk, udah nggak kuat, panas sekali nih jidat aku," kata si Dea. Dan mereka pun akhirnya jalan keluar rumah. Dea pun mengucapkan salam kembali dan sebelum keluar halaman, Mbak Ruri tiba-tiba nanya lagi, "Kak, ngapa kok jidat kau tuh jadi nambah 3 cakarannya?" Nggak apa-apa, Ruh. Yuk kita balik, udah balik.
Dia udah mulai panik tuh, tapi masih berusaha buat menenangkan diri, Wak. Gak lama sampailah mereka di rumah si Dea lagi. Nah pas masuk ke dalam rumah, Wak, acara sudah dimulai nih. Dea duduklah paling belakang. Nah pas Dea baru aja duduk, tiba-tiba tangan si Dea ini bergerak sendirinya. Bergerak dengan sendirinya. Dia nggak bisa ngontrol, bergerak tangannya tuh. Nggak tahu lah dia menari apa, pokoknya tangannya bergerak. Bukan dia yang gerakin tapi. Dia nggak bisa ngontrol tangannya. Dan kalian tahu tangannya ini ngapain? Dari tangan yang bergerak-gerak itu, tiba-tiba tangannya mencolok kedua matanya Dea sendiri. Jadi dia ini benar-benar kayak nyolok matanya sendiri pakai tangannya tuh. Tas gitu. Tapi bukan dia loh yang gerakin tangannya, bukan. Dia jelas dicolok matanya. Hah? Apa nggak langsung menjerit nangis karena kesakitan sih dia tua. Pas dia berusaha untuk ngebuka matanya kan dia nggak bisa ngeliat apapun. Dia jadi kayak buta sesaat gitu loh. Wah, gimana orang matanya kecolok kok. Nah karena teriakan dia, acara pun jadi nggak fokus, Wak. Dia teriak, aku nggak bisa lihat papa, mama, aku nggak bisa lihat, aduh sakit mataku. Orang-orang yang ada di sana pun jadi ikutan panik lah kan. Orang tua dia pun langsung lah itu berusaha nenangin dia. Udah nak, tenang dulu. Kenapa aku bisa jadi kayak gini? Dia pun langsung lah cerita keanehan yang dia alami pas dia masuk ke dalam rumahnya Mbak Ruri. Iya tadi aku waktu ke rumahnya Mbak Ruri gini-gini. Dia cerita itu semua dalam keadaan matanya masih nggak bisa ngelihat nih ya. Dan setelah dia selesai bercerita, Wak, dia pun langsung lah dibaringkan gitu, ditidurin. Orang tua dia sama Mas Dio, kakak laki-laki itu langsung lah berusaha membuang yang menempel di tubuhnya Dea. Waktu itu Mas Dio bilang, Dek, ada nenek-nenek tua yang mendiami rumahnya Mbak Ruri. Bahkan dia sudah ada di sana lama sebelum rumah itu dibangun. Kan aku udah bilang sama kau, jangan macam-macam kalau ada yang aneh. Mas Dio pun coba lah untuk mengeluarkan nenek itu dari tubuhnya Dea, Wak. Nah, tapi nggak berhasil. Akhirnya dipanggil lah itu kan orang pintar kan. Tapi ternyata orang pintar itu pun juga nggak sanggup buat ngeluarin si sosok yang ada di dalam tubuhnya Dea tuh. Akhirnya cari lagi nih orang pintar lain ya kan. Nah sembari mencari orang pintar lain ini, dia pun dibawalah pergi berobat. Nah di sini ada yang aneh lagi, Wak. Jadi pas dia sama keluarganya baru jalan mau keluar gang rumah, jalannya tuh kayak macet kali. Saking macetnya nih, Wak, kayak nggak gerak mobil si Dea tuh. Padahal kata Dea seumur hidup jalan keluar gang rumahku tuh nggak pernah macet. Nah dia macet tiba-tiba banyak kali kendaraan di situ. Nah pas lagi kejebak ini Mas Dio langsung bilang, Dea, kau banyak berdoa. Perjalanan kau untuk pergi berobat sedang ditutup, kata Mas Dio ngomong gitu. Dia pun mulai berdoa kan, berdoa. Dan beberapa saat kemudian jalan pun kembali terbuka, Wak. Dah tuh bisa jalan nih mereka. Tapi keanehan gak berhenti sampai situ aja, Wak. Karena di malam itu dia ini sampai harus ke 3 rumah sakit yang berbeda. 2 rumah sakit pertama tuh nolak keberadaan Dea dengan alasan gak ada dokternya, gak ada ahlinya. Padahal setahu Dea dan keluarganya, Wak, itu rumah sakit tuh ada dokter mata ya, tapi di belakang gak ada. Akhirnya dia pun disuruh doa lagi Dea. Nah pas sampai di rumah sakit ketiga, alhamdulillahnya Dea bisa diobati, Wak. Dah tuh dikasihlah obat nih sama Dea. Dan dia pun diizinkan pulang. Nah sesampainya di rumah dia ini masih nangis sekali karena dia belum bisa ngelihat, Wak. Tapi anehnya waktu itu dia seperti kayak bisa melihat dengan jelas keadaan yang terjadi gitu, ha. Entah gimana cerita detailnya, yang jelas dia ini bilang kalau dia ini melihat dirinya atau Dea sedang diobatin sama seseorang. Nah dia ini pun juga nggak tahu nih seseorang tuh siapa. Dan gak lama setelah itu dia ngerasa seperti ada yang keluar gitu dari dirinya. Dan dia mengobatin Dea pada saat itu pun memperingatkan Dea untuk tidak menentang apa yang tidak terlihat dan jangan lupa untuk terus berdoa. Akhirnya beberapa saat setelahnya Dea pun sembuh, Wak. Cakaran di jidatnya si Dea ini masih membekas sih sampai 1 minggu memang. Bahkan sampai pas Dea ini masuk kuliah balik. Nah selesai ceritanya Dea? Enggak, belum, masih panjang. Gangguan yang dialami si Dea ini masih terus berlanjut. Nah jadi, Wak, beberapa hari setelah Dea ini sudah mulai masuk kuliah lagi, dia ini jadi sering melihat sosok tinggi hitam besar berdiri di pintu gerbang rumah Dea loh. Nah di saat melihat sosok besar itu, Dea ini memang nggak takut, tapi ini Dea malah jadi penasaran gitu. Akhirnya diceritalah ke mama bapaknya. Tapi pada saat itu bapaknya si Dea bilang, udah jangan bicara aneh-aneh lagi kau. Dan setelah beberapa hari kemudian Dea ini lihat lagi tuh sosok tinggi hitam besar itu. Tapi kali ini bukan di pintu gerbang, Wak. Tapi sosok itu datang di dapur pas Dea ini lagi mau ngambil piring buat makan. Nah jadi cerita waktu itu si Dea ini lagi ngelihat bayangannya si Dea, tapi ada bayangan lain yang mengikutinya dari belakang. Diperhatiin kok makin lama bayangan itu makin besar sampai kayak nutupin Dea gitu, Wak. Nah karena kaget kan dia pun nggak sengaja ngebanting piring yang dipegangnya dan langsung ngeliat nih ke belakang. Waktu dia nengok ke belakang nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya memang dia lagi sendirian gitu di dapur. Dia pun langsung lari ke kamar orang tuanya kan, dia bilang, bapak, mama, aku tadi baru lihat sosok hitam tuh datang lagi. Tapi lagi-lagi bapaknya dia nggak percaya. Udah salah nengok kau, jangan aneh-aneh. Dia pun jadi mulai kesal kan, dia bilang, mama percaya kan sama kakak kan, dia nggak mungkin nakutin diri dia sendiri, buat apa? Mama dia cuman
Bingung lah, terdiam aja mama ya. Kayak mana nih anak, macam mana, mama pun nggak lihat tapi kau bilang kayak gitu, kau nggak aku percaya kau anak aku, kayak gitu lah. Jadi bingung mama ya. Dan lah tuh tidak lama setelahnya, mungkin karena permintaan mamanya Dea nih Wak ya, akhirnya papanya Dea pun setuju nih untuk memanggilkan orang pintar kembali untuk melihat keadaannya Dea. Nah, nama orang pintar itu Pak Slamet Wak. Pak Slamet pun datang lah tuh. Pas sudah datang, orang tua dia pun langsung lah menceritakan apa yang dia lihat selama ini. Nah, Pak Slamet pun bilang, Pak, apa yang dilihat sama anak bapak itu betul. Nggak salah, Pak. Kemampuannya untuk melihat ini menurun dari keluarganya. Mungkin bapak sama ibu memang tidak mempunyai kemampuan yang sama, tapi istri bapak ini, ibunya Dea ini adalah keturunan darah biru. Jadi kemampuan melihat ini nurun ke anaknya bapak dari buyutnya. Jadi ya jangan heran, Pak. Aman dengar perkataannya Pak Slamet, ayahnya dia pun jadi terdiam lah. Oh, berarti nggak bohongan aku ini ya. Dia pun juga sempat terdiam pada saat itu, karena jujur waktu itu dia pun sendiri kaget Wak, dan tidak mengerti darah biru kayak mana nih. Tapi waktu itu Pak Slamet nggak ngejelasin lebih jauh lagi Wak. Pak Slamet cuman kayak memagari si Dea supaya nggak diganggu lagi sama sosok tinggi besar hitam tadi tuh. Setelah hari itu dia pikir gangguan aku akan berhenti, tapi lagi-lagi dia salah. Jadi dia ini ingat betul Wak, hari itu hari Jumat katanya. Waktu itu dia ini lagi masuk kuliah kelas pagi sampai sore. Nah, pas lagi masuk kuliah pagi Wak, dia ini kayak sempat bercermin dengan cermin yang memang sudah dibawanya, jadi kayak ngaca di dalam kelas gitu loh. Nah, di saat dia lagi bercermin ini Wak, dia melihat kayak ada yang gak beres sama wajahnya. Kenapa? Mata kanan dia bawahannya nih, bawah mata kanannya dia macam kayak benjol gitu loh Wak, benjol kayak digigit semut merah, tau kalian kan? Apa nih? Kok ada benjol? Tapi gak gatal. Besar pula. Nah, karena ngerasa benjolan itu gede kali, dia pun pakailah kacamata. Niatnya itu supaya benjolan di bawah mata itu kayak nggak kelihatan kali. Nah, di saat itu Wak, dia ini udah mulai ngerasa kayak apalagi yang mau terjadi sama aku nih. Udah gak enak gitu perasaannya. Jadi dia tuh udah mulai kayak curiga gitu loh. Wah, udah gak beres nih sama diri aku gitu kan. Karena juga Wah, dari pas dia bangun di hari itu, bangun tidur sampai dia masuk kelas, mata kanan itu memang ya biasa aja, normal aja, gak ada sakit sama sekali, gak ada gatal sama sekali. Dia pun juga yakin kalau dia ini lagi gak digigit semut atau serangga lain. Karena kan kalau digigit sesuatu pasti setidaknya ada rasa gatal gitu kan. Ini tidak. Tapi akhirnya di hari itu dia memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya seperti biasa Wak. Udah dia pakai kacamata kan. Nah, singkat cerita, di saat hari semakin sore, dia ini ngecek lah kan benjolan di matanya. Berharap ya mana tahu benjolannya ada kempes ya kan. Tapi pas dia buka Wak, dia buka kacamatanya, dia lihat ternyata benjolannya malah tambah besar. Dan malah benjolan itu udah berubah warna jadi kayak macam warna biru kemerahan gitu. Jadi macam ditumbuh orang. Dia pun langsung lah cepat-cepat pulang kan. Aduh, kenapa nih mataku nih? Nah, sesampainya dia di rumah, dia pun bilang lah ke mamanya, Mama, mataku nih kenapa nih? Man tengok Ya Mama pergi berobat besok ya Mama. Udah gak tahan aku nih. Kenapa nih mataku? Kok habis kenapa bertumbuk? Kok nggak tahu aku, tiba-tiba ada aja kayak gini. Tapi waktu itu dia memilih tuh nggak bilang ke bapaknya Wak, karena dia takut malah nanti dimarahin lagi sama bapakku. Bapakku kan skeptis juga, nggak percaya kayak gini-gini, nanti pikir pula aku bertumbuk sama orang kayak gitu kan. Dan tuh keesokan harinya, tepatnya hari Sabtu, pas dia ini bangun tidur Wak, dia ini melihat lagi benjol di matanya semakin membesar, bahkan udah ngerembet sampai ke pipi. Jadi muka kanannya dia ini terlihat macam udah dipukul sama orang betul. Dia langsung lah berangkat ke rumah sakit kan sama mamanya kan, dan kebetulan hari itu papanya juga lagi keluar. Setelah berobat di rumah sakit, keadaan muka dia ini pun juga nggak membaik juga, malah bisa dikatakan makin buruk Wak. Kenapa? Karena benjolan dan bengkaknya itu udah macam melebar sampai bagian atas muka, nggak ke bawah lagi nih, ke atas. Jadi bermacam udah setengah mukanya si dia tuh bengkak Wak. Dan parahnya lagi matanya dia nih jadi macam nggak bisa kebuka. Gegara lebam ya. Ditambah lagi macam ada benjolan-benjolan kecil di kulit dekat matanya Wak, jadi kayak melepuh gitu. Dia akhirnya udah gak kuat lagi, dia minta sama mamanya, Mama tolong suruh papa supaya cepat pulang mah. Gak bisa lagi aku sembunyiin dari papa. Dah gak lama kemudian papa dia pun balik, diketok pintu kamar dia kan. Dan pada saat dia buka pintu, bapaknya pun kaget, loh ngapa muka kau dia? Apa yang terjadi sama kau nak? Dia pun langsung lah nangis, nggak tahu dia doh. Baca doa nak, baca. Jangan putus doa kamu ya sampai kamu tertidur nanti. Baca. Besok kamu ikut papa ke Bintaro, kata bapaknya. Dan pada malam itu semalaman papanya dia pun tidur di kamar dia sambil megangin tangannya dia Wak. Nah, besok harinya berarti hari Minggunya nih ya, dia pun langsung lah dibawa ke Bintaro, ke tempat orang pintar dari bapaknya nih. Tapi waktu itu entah kenapa Wak, dia ini punya feeling bahwa aku nih nggak bisa diobati sama orang pintar yang ada di Bintaro tuh, nggak bisa. Dia bilang lah ke bapaknya, Pak, dia ini nggak akan sembuh Pak sama orang pintar Bintaro tuh. Yang bisa nyembuhin dia tuh cuma Pak Slamet aja Pak. Beliau yang bisa membaca Dea Pak. Tapi lagi-lagi bapak dia yang tidak mendengarkan si Dea lagi. Udah nggak ada, kita ke Bintaro ya dah.
diam ke situ. Nah sesampainya di Bintaro, dia pun disuruh lah minum macam air yang berisi kembang 7 rupa gitu Wak. Diminum memang sama dia, tapi sedikit aja karena dia ini kayak nggak suka gitu sama rasanya. Dan setelah minum air kembang 7 rupa, pengobatan dia ini pun dilanjutkan lagi Wak. Nggak dijelasin memang sama dia diapain, mungkin kayak dibaca-bacain doa mungkin ya. Akhirnya nggak lama setelah itu pengobatan di Bintaro itu pun selesai. Nah waktu itu papanya dia ini sempat nanya sama orang pintarnya, apa yang terjadi sama anak saya Pak? Kata orang pintar Bintaro tuh ada yang membuang sesuatu sembarangan, terus apesnya buangan itu kena ke anak bapak pas lagi lewat. Maksudnya macam ngebuang jimat gitu Wak, bukan buang sampah, bukan macam jimat atau sejenisnya kayak gitulah. Dan setelah berkata seperti itu, orang pintar ini pun kemudian berbicara lagi dengan papanya dia, tapi kali ini menggunakan macam bahasa Jawa gitu. Nah aku nggak ngerti kata dia. Dia pun sebenarnya sempat nanya sama papanya, Pak ngomong apa bapak tuh tadi? Tapi waktu itu ayahnya nggak jawab sepatah kata apapun. Nggak tahu nggak mau dijawab sama bapak aku katanya. Udah dari rumah Bintaro, dia dan papanya pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, dia pun langsung disuruh istirahat Wak. Tapi di saat dia ini mau istirahat, dia ngerasa matanya kok malah makin parah. Seluruh setengah wajah itu udah macam lumpuh Wak, dengan luka lebam, bengkak, benjol, kulit yang gelamber merah kayak gitu. Aku jadi ingat Justin Bieber kena Ramsey syndrome itu. Tapi dia nggak bengkak, lebam. Sedih lah pokoknya kalau dilihat Wak. Dan gak sampai situ aja, dia pun pada saat itu ngerasa kok ada yang macam berat gitu loh di bagian pundaknya, kayak dia lagi ngegendong sesuatu. Dan di saat dia ini berusaha macam menegakkan kepalanya Wak, kepalanya macam kembali lagi jatuh balik ke kanan. Saking beratnya itu mungkin. Dan sepanjang malam itu lagi-lagi tangan si Dea ini gerak-gerak sendiri Wak. Macam mana kalau kalian di posisi si Dea tuh, apa gak tahan kalian? Kan sama, dia pun udah gak tahan lagi sama keadaannya waktu itu. Dia nangis lagi kan adut lepas. Dia nangis gak bisa tidur, berdoa terus sampai pagi kan. Dan papa dia pun tidak henti mendoakan dia sambil memegang tangan dan jari-jari dia yang bergerak sendiri itu. Dah Senin paginya Wak, cuman mata dia yang sebelah kiri aja yang bisa dibuka, kanan udah nggak bisa lagi. Karena kesal dengan keadaan muka bagian kanan ya Wak, dia pun mulai kayak maksain melein mata yang kanannya. Dibuka aja coba pelan-pelan kan. Karena kata dia memang macam lengket kali Wak, nggak bisa terbuka, lengket. Coba pelan-pelan kan, sekuat tenaga dia buka. Dan pas sudah macam berhasil dibuka matanya tuh, tiba-tiba bawa, darah bercucuran ke bawah. Jadi macam si dia tuh nangis tapi nangis darah. Karena kaget dia pun langsung teriak, aduh apa lagi, ini nangis lagi, dia kejar kan. Orang tua dia pun langsung lari masuk ke dalam kamar dia dan langsung memutuskan untuk udah bawa dia ke UGD. Gak betul nih, bawa ke UGD, masukkan ke dokter spesialis mata langsung, kata bapak ya. Apa nggak dari pertama tadi harusnya ya? Tuh singkat cerita pas sudah sampai di UGD, dokter yang menangani dia pun mengatakan bahwa apa yang terjadi sama anak bapak ini cuma kayak bisul mata aja Pak. Dia pun waktu itu diminta untuk meminum pil dan diminta untuk menggunakan salep mata. Nasihat dokter ini pun diikutilah sama dia. Sehari berlalu, 2 hari berlalu, tapi keadaan mata dia tidak juga ada perubahan Wak. Membaik dikit pun tidak. Akhirnya di Rabu malamnya, karena dia ini udah nggak tahan lagi Wak, dia ini pun teriaklah ke orang tuanya kan. Dia udah nggak kuat lagi Papa, Mama, dia udah gak kuat lagi. Dia mau diobatin Pak Slamet, katanya. Tolong Pak, tolong panggil Pak Slamet ke sini. Dia udah gak kuat, katanya. Nah orang tua dia yang kebingungan dan panik ini pun juga langsung lah akhirnya memanggil Pak Slamet. Pak tolong datang ke rumah kami. Dan Pak Slamet pun datang lah sekitar jam 10 sampai jam 11 malam lah Wak, kata dia. Beliau langsung melihat keadaan dia kan dan ngomong, hai nak, apalagi yang kamu lihat, katakan jujur kepada saya. Maksudnya apakah di saat dia ini mata itu tutup tuh dia lihat sesuatu kayak yang dulu tuh loh, kayak ada orang yang ngobatin dia tuh. Kali ini saya nggak lihat apapun Pak, kata dia. Beliau pun ngangguk lah kan dan mulailah itu mencoba untuk menyembuhkan dia. Beliau bacalah itu ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa lainnya. Dan dalam waktu 5 menit saja kalian tahu dia sembuh langsung. Wajah dia ini kayak kembali normal seperti sedia kala Wak. Orang tuanya dia ngelihat hal itu kaget. Kok bisa-bisanya dalam waktu 5 menit loh luka di wajah anak saya bisa sembuh. Pak Slamet kemudian bilang, dia sudah saya bersihkan Pak. Malam ini dia harus mandi wajib ya nak. Yang tersisa di wajahnya dia ini cuma kayak bekas-bekas lukanya aja. Jadi bapak gak perlu khawatir, dia akan segera membaik. Nah dia yang juga kebingungan ini Wak, akhirnya nanya sama Pak Slamet, Pak apa yang sebenarnya terjadi sama saya nih Pak? Dan pada saat itu Pak Slamet bilang, ada kuntilanak merah yang ingin bermain dan mengenal kamu. Dia suka sama kamu, makanya mukamu itu jadi lebam setengah kayak gitu. Itu semua perbuatan si kuntilanak merah itulah. Dan setelah menjelaskan seperti ini, Pak Slamet juga berpesan kepada orang tuanya si Dea. Bapak, Ibu, Dea jangan dibiarkan sendirian bengong dalam kegelapan untuk beberapa waktu ke depan ya. Dan jangan lupa untuk terus berdoa meminta pertolongan atau perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah hari itu wajah dia pun akhirnya semakin membaik Wak. Tapi memang si Dea ini jadi sering ngelihat sosok kuntilanak katanya. Dia mencoba kayak nggak mau nengok ke sana kan, tapi sosok itu tetap
terlihat dia juga jadi sering tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungannya dan segala macam. Tapi kuntilanak tuh masih kayak ngikutin gitu. Apa motivasi kuntilanak tuh mau ngajak bermain tapi muka orang dihancurin ya? Bandel kok lain Berkawan mau berkawan ya udahlah di situ, ngapa pula kok apa kan mukanya. Tapi mungkin ya kuntilanak tuh juga memiliki kondisi yang sama seperti Dea. Karena dia mau menjadikan Dea ini bestinya, jadi dia pengen Dea pun merasakan hal yang sama gitu ya gak sih? Tapi gimana menurut kalian? Bisa-bisa aja kuntilanak merah itu nempel di Dea sampai bikin mukanya lebam. Biasa orang ketempelan apa sih, berat, apa merinding, suasana nggak enak, dibuat dia lebam muka, fisik mainnya nggak lucu Kisah kali ini tuh beda gitu kan gangguannya mainnya ke fisik tapi tuh kayak nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Kok bisa? Ada nggak diantara kalian yang pernah mengalami hal seperti ini juga kayak dia? Bisa langsung tulis pendapat pula, pengalaman kalian ke kolom komentar di bawah ya. Serem kali sih ini menurut aku. Tapi yang jelas semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa berdoa dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke? Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horor kalian, bisa langsung kirimkan selengkap mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Untuk kisah yang lebih menegangkan atau lebih epic lagi akan aku up di video horor selanjutnya. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp kalian sama sosial media ya, biar nanti aku gampang hubungin kalian. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel I. See you next video, bye.